Maaf Pak, apakah Bapak sudah pernah mendapatkan bantuan selama COVID-19 dari berbagai bantuan yang ada di Indonesia yang diberikan ke masyarakat? Bantuan apa, Pak? Gak dapat Pak. Daftar gak lulus Pak. Aduh, ternyata bansosnya sudah dikorupsi, Pak. Jadi tidak dapat apa-apa Pak? Gak dapat apa, Pak. Males saya, Pak. Nggak daftar di online Pak? Daftar, Pak, tapi gak lulus. Males saya. Terdampak COVID Pak? Oh, iya, Pak. Ekonomi. Ya. Oh, ekonominya. Ekonomi, Pak. Jadi macet Pak ya? Macet, Pak. Macet semua. Macet total Pak ya? Macet total. Masya Allah. Ya sudah Pak, makasih Pak ya. Iya, iya, Pak. Belum apa-apa sudah dikorupsi Pak Menteri, Pak Menteri. Banyak netizen di Akustar Channel memberikan komentar buruk pada Mensos yang tertangkap oleh KPK yang mengkorupsi dana bantuan untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Kasihan ya masyarakat bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Akustar Channel. Bansos COVID-19 dikorupsi. Semua penerima bantuan yang belum cair di bulan Desember mempertanyakan. Bantuan sosial untuk penanganan COVID-19 menjadi sorotan publik. Sebab uang negara yang tujuannya membantu pemerintah di tengah pandemi justru menjadi ladang korupsi. Banyak masyarakat pun mengomentari korupsi bansos yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Bahkan dikhawatirkan bantuan sosial lainnya juga menjadi tempat korupsi. Tapi mudah-mudahan tidak demikian. Sebelumnya Bapak Presiden Jokowi mengatakan bantuan sosial atau bansos saat ini sangat dibutuhkan masyarakat, apalagi di tengah pandemi yang melanda Indonesia. Oleh karena itu dirinya menegaskan bahwa pejabat negara seharusnya menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi baik untuk APBN maupun APBD provinsi, kabupaten, dan kota. Hal ini disampaikan terkait Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Menteri Sosial Mensos sebagai tersangka penerima suap. Beliau menduga menerima suap terkait dengan pengadaan bantuan sosial bansos berupa paket sembako untuk penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Apakah ini merambat ke daerah-daerah? Karena ini cuman Mensos yang menangani beberapa bantuan, sedangkan banyak kementerian yang lain menjadi penyalur atau dipercaya untuk bisa menyalurkan bantuan COVID-19. Apakah aman dari penyelewengan dana korupsi? Mudah-mudahan demikian. Oleh karena itu pemerintah akan melakukan evaluasi sebagai efek dari tertangkapnya Mensos oleh KPK. Sebelumnya penggiat anti korupsi menyebut semua program penanggulangan COVID-19 baik pusat, provinsi, kabupaten, bahkan desa rawan dikorupsi. Lantaran tidak ada lembaga independen yang mengawasi penggunaan anggaran sebesar 677,2 triliun tersebut selama pandemi COVID-19, apalagi diperpanjang sampai 2021. Adapun Koalisi Pemantau Bansos menyarankan pemerintah agar mengubah mekanisme pemberian bantuan dari berupa barang atau sembako menjadi tunai dan ditransfer ke rekening penerima. Itu salah satu usulan yang muncul dan mencuat saat ini. Jadi untuk Kementerian Sosial yang sebelumnya diberikan bantuannya sembako akan dialihkan, kemungkinannya kalau disepakati menjadi berbentuk tunai atau ditransfer langsung melalui rekening bank. Ditetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos COVID-19 disebut pegiat anti korupsi tidak mengagetkan. Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Pukat UKM, Zainur Rahman bahkan mengatakan seluruh program penanggulangan COVID-19 berpotensi dikorupsi
karena tidak ada sistem yang dibangun secara independen untuk mengawasi penggunaan anggarannya. Kekhawatiran itu katanya sudah berkali-kali diutarakan di berbagai kalangan kepada pemerintah, namun diabaikan. Karena dalam situasi bencana atau krisis seperti ini, kata Zainur, pejabat negara dimungkinkan untuk melakukan pengadaan barang tanpa melalui tender atau lelang. Sebab bantuan tersebut harus disalurkan secara mendesak, segera dan cepat kepada masyarakat. Contoh dulu di pasca tsunami, BBR punya satuan anti korupsi. Di situ menerima aduan, keluhan, melakukan investigasi terhadap suatu dugaan penyelewengan di masa rehabilitasi. Sekarang nggak ada, sudah diserahkan ke pengawas internal sehingga tidak efektif mencegah korupsi, apalagi jika dikorupsi oleh orang-orang yang level atas. Kemudian bagaimana tanggapan pemerintah Sobat Star? Sekretaris Program Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Raden Pardede mengatakan, kasus dugaan korupsi yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara bakal menjadi bahan evaluasi bagi pihaknya dalam menerapkan program-program penanggulangan pandemi COVID-19. Kendati ia mengakui sejak Komite Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tidak terpikir untuk membentuk lembaga pengawas independen. Pesan dari netizen di Aku Star Channel. Sudah daftar di mana-mana, bahkan ada datang ke kelurahan dan ke kantor desa sudah tidak direspon, daftar online tidak diterima, dananya dikorupsi. Waduh. Demikian salah satu tweet dari Nur Hayati di Aku Star Channel. Dan mudah-mudahan bantuan yang direncanakan untuk bulan Desember segera cair dan tidak terpengaruh dengan ditangkapnya Mensos dan jadi tersangkanya oleh KPK untuk menyalurkan bantuan dana tersebut. Karena pandemi semakin merajalela, bantuan seharusnya semakin besar. Bantuan bukan hanya sedikit yang diperpanjang. Kalau perlu, semua bantuan dievaluasi kemudian diperpanjang di tahun 2021. Demikian komentar dari Wardah Siah di Aku Star Channel. Nah, mudah-mudahan kedepannya lebih aman, duit, sembako, dan berupa apapun yang dibantukan ke masyarakat kecil, hangus, berangus, koruptor, tikus harus kita hapuskan dari muka bumi. Dan mudah-mudahan pemangku jabatan akan sadar dan mudah-mudahan memberikan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku yang diarahkan oleh pemerintah yang saat ini sudah diberikan. Dan mudah-mudahan pejabat-pejabat kita tidak korupsi, baik dari pusat sampai ke daerah, bahkan di paling bawah sekalipun. Mudah-mudahan semuanya amanah dan mudah-mudahan diberikan kelancaran sesuai dengan aturan yang berlaku di Republik ini. Mohon bersabar semuanya, mudah-mudahan bantuan yang direncanakan di bulan Desember ini akan segera dicairkan dalam minggu ini. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe Aku Star Channel.